Halo semuanya, berjumpa kembali dengan kelompok 1. Di sini ada Ahmad Hilal, saya Fitria, Mirna, dan Wila yang pada kesempatan ini masih akan membahas tentang fraud. Yang kami ambil di sini adalah fraud pada laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016. Nah, untuk melihat kasus ini selengkapnya, mari kita menuju ke TKP. Perusahaan ini didirikan oleh sosok pengusaha yang bernama Beni Cokro Saputro. Track record perusahaan ini cukup mencengangkan ya, karena dia beberapa kali tersangkut skandal seperti pada tahun 2016 terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Dan kemudian di tahun 2020 dia tersangkut dengan adanya skandal korupsi di Asabi dan Jiwasraya. Sampai akhirnya keuangan perusahaan mengalami permasalahan dan tidak terselamatkan dan dinyatakan pailit pada tahun 2020. Di sini komposisi saham perusahaan sendiri, kepemilikannya itu terbanyak dimiliki oleh PT Asabri, yaitu merupakan sebuah BUMN yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian di peringkat kedua ini adalah individu, yaitu Beni sendiri. Dan sisanya adalah masyarakat yang memiliki kepemilikan di bawah 5%. Selanjutnya untuk kinerja saham dari PT ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Nah, di sini kita nanti akan menemukan benang merahnya antara kinerja saham yang anjlok di tahun 2016 ini dengan kasus kecurangan yang dia lakukan. Apa yang sedang terjadi di tahun 2016 ini adalah sebuah manajemen fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kecurangan laporan keuangan. Nah, di sini yang dipakai oleh dia adalah revenue related fraud. Jadi fraud ini disamarkan atau dimasukkan melalui skema pelaporan pendapatan, di mana kalau kita lihat di sini antara tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sekali, baik itu untuk pendapatan dan labanya. Ditemukan adanya lebih saji pendapatan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016, yaitu terkait dengan pendapatan dari penjualan kafling siap pakai atau Kasiba. Nah, di sini akun yang terlibat adalah akun pendapatan, di mana skema fraud yang dilakukan adalah mengakui pendapatan terlalu dini, sehingga pendapatan tahun 2016 nilainya overstated dari jumlah yang seharusnya dilaporkan. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat dalam skema fraud ini? Nah, berdasarkan identifikasi pihak-pihak yang paling bertanggung jawab, di sini ada dua pihak yang memiliki peran yang sangat menonjol. Yang pertama adalah manajemen. Ini ada Beni selaku pendiri dan direktur utama, dan Adnan Tabrani selaku direktur. Nah, di sini dia berperan sebagai pihak yang menandatangani adanya perjanjian pengikatan jual beli Kasiba tadi, dan juga representation letter, di mana yang manajemen ini tidak menyampaikan PPJB-nya kepada auditor dan juga tidak mengungkap PPJB pada laporan keuangan, sehingga dia bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian dalam laporan keuangan yang salah saji tadi, ternyata oleh auditor eksternal diberikan opini wajar. Maka untuk itu auditor eksternal yang mengaudit pada saat itu adalah Shirley Jokom. Dia adalah rekan di KAP Purwanto Sungkoro dan Surja yang merupakan anggota dari Ernst & Young. Diduga lalai dan tidak cermat dalam melakukan prosedur audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Mirna. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Nah, kasus ini terjadi pada laporan keuangan PT Hanson tahun 2016, namun baru mulai terungkap pada tahun 2019.
di mana awal kasus ini mulai terungkap karena Satgas Waspada Investasi dan Pengawas Pasar Modal OJK mencurigai bahwa Hansen melakukan penghimpunan dana secara ilegal dari individu. Nah, penghimpunan dana ini ternyata telah dilakukan sejak tahun 2016. Atas kecurigaan ini, maka ditinjau kembali seluruh laporan keuangan PT Hansen mulai dari tahun 2016. Diketahui pada Juli 2016, Beni Cokro selaku direktur menandatangani perjanjian pengikatan jual beli atau yang disebut dengan PPJB Kasiba. Nah, selama tahun 2017, selama pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016, PT Hansen ini tidak menyampaikan PPJB tersebut kepada auditor yang memeriksa laporan keuangan tahun 2016 dan tidak juga menyampaikannya kepada OJK, sehingga OJK ini tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk bisa mengkoreksi laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT Hansen ini. Nah, pada 9 Agustus 2019, OJK telah merampungkan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal yang dilakukan oleh PT Hansen ini. OJK meminta Hansen untuk menyampaikan restatement laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 karena terbukti melakukan pelanggaran akibat mengakui pendapatan terlalu dini. Nah, pada 13 September 2019, restatement laporan keuangan baru disampaikan oleh PT Hansen kepada OJK, padahal seharusnya restatement laporan keuangan ini disampaikan paling lambat tanggal 30 Agustus tahun 2019. Nah, dari kasus ini red flag yang bisa kita lihat diantaranya ada accounting anomalies yang berkaitan dengan dokumen sumber. Kemudian ada juga analytical anomaly di mana peningkatan atau penurunan yang signifikan dalam saldo akun itu merupakan suatu tanda-tanda dari fraud. Nah, dalam kasus Hansen ini peningkatan pendapatan yang signifikan terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016, di mana pada tahun 2016 itu pendapatan itu hanya mencapai 81 miliar, sedangkan pada tahun 2016 itu mencapai 740 miliar. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata 82% dari pendapatannya itu merupakan merupakan nilai yang overstate, karena dari perjanjian Kasiba ini 613 miliar itu seharusnya tidak bisa diakui. Itu kemudian untuk yang kenapa dan apa motivasi atas pengakuan pendapatan terlalu dini ini atau pengakuan pendapatan yang seharusnya tidak diakui, itu motivasi pertama adalah perseroan mengumpulkan dana untuk ekspansi bisnisnya, kemudian agar perusahaan dianggap mempunyai kinerja keuangan yang baik oleh para investornya, dan agar harga saham naik. Dari sini juga kita bisa lihat fraud triangle-nya itu. Untuk yang treasure itu ada karena harga saham yang terus turun selama tahun 2016 dan adanya tadi kebutuhan untuk ekspansi bisnis dan akuisisi lahan. Nah, untuk opportunity-nya di sini kemampuan mengaburkan fraud melalui transaksi kompleks dan transaksi dengan pihak-pihak berrelasi. Seperti yang kita tahu, transaksi Kasiba ini dilakukan oleh pemegang saham utama PT Hansen, yaitu Asabri dan anak usaha milik PT Hansen. Kemudian berkaitan dengan rasionalisasi, PT Hansen menganggap merasionalisasikan tindakan ini karena yang pertama untuk kepentingan pemegang saham dan yang kedua untuk agar harga saham kembali naik. Untuk kasus yang PT Hansen ini, dia adalah tipikal fraud laporan keuangan, di mana fraud ini dilakukan oleh pada tingkatan manajemen fraud. Ini berkaitan dengan
financial statement fraud, misrepresentation of material fact karena telah menyembunyikan fakta terkait angka yang cukup material, yakni mencapai 82% dari pendapatan netonya. Kemudian ada juga concealment of material fact karena dia tidak mengungkapkan dalam chartnya, dan tindakan ini juga merupakan illegal act. Demikian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Hilal. Silahkan Mas Hilal. Baik, terima kasih Mbak Mirna atas pemaparannya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai bagaimana Hanson itu sendiri dalam melakukan kecurangan pasar. Hanson sendiri melakukan fraud dengan cara menaikkan pendapatannya atas penjualan tanah asing siap pakai atau yang bisa disebut dengan kasibah. Cara yang dilakukan Hanson yaitu yang pertama adalah satu, membuat mekanisme penjualan kasibah yang dijual kepada perusahaan yang berafiliasi terhadap parti, yaitu kepada perusahaan Asabri. Kemudian yang kedua adalah pendapatan kasibah diakui secara penuh, padahal terdapat klausul khusus PBJB dengan Asabri yang menyebabkan dia tidak boleh diakui aktual penuh. Klausul perjanjian tersebut mengenai tempo dalam pembayaran, yaitu selama 3 tahun harus bisa menjualkan kasibah atau membeli kembali tanah kafling tersebut atau kasibah tersebut, sehingga klausul PBJB tersebut terdapat kewajiban Hanson untuk mengembangkan, menjual, atau membeli kembali kasibah dari Asabri. Di dalam PSA ke-44 diatur, jika terdapat klausul khusus yaitu kewajiban membeli kembali, maka pendapatan kontrak tidak bisa diakui seluruhnya. Kemudian yang nomor 3, yaitu dengan menyamarkan pendapatan dengan tidak mengungkap PBJB kasibah di laporan keuangan dan tidak menyerahkannya ke auditor, sehingga menyebabkan auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian seberapa banyak dampak yang timbul dari fraud itu sendiri akibat dari penjualan kafling siap pakai kasibah sebesar 732 miliar tersebut, yang membuat laporan keuangan perusahaan milik Hanson sendiri mengalami overhead sebesar kurang lebih 613 miliar dan membuat laba perusahaan tercatat sebesar 300 miliar. Tapi setelah restatement laporan keuangan, pendapatan dan laba perusahaan PT Hanson tersebut berubah drastis, yang semula di tahun 2016 mengalami keuntungan berubah menjadi kerugian sebesar 210 miliar. Tetapi di tahun 2017 sendiri, PT Hanson dapat menumbuhkan keuntungan yang sebelumnya mengalami kerugian. Selanjutnya, dampak atas dikemukakannya atau diungkapkannya kasus fraud PT Hanson itu di tahun 2019 antara lain yang pertama yaitu kerugian yang signifikan baik untuk internal perusahaan, yaitu para direksi terkait maupun pihak-pihak luar perusahaan seperti para pihak investor maupun kreditor dan juga regulator. Kemudian yang kedua adalah harga dari PT saham Hanson International itu sendiri tercatat pada bulan Agustus di tahun 2020 hanya mencapai Rp50 per lembar sahamnya dan tidak menunjukkan perubahan signifikan. Kemudian dampak paling buruk yang dialami PT Hanson itu sendiri yaitu perusahaan harus dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Agustus tahun 2020. Dan juga mengenai hukum, yaitu hukum yang dilanggar oleh PT Hanson itu sendiri, yaitu merupakan ketentuan dari pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau yang disebut dengan UPM, yaitu mengenai tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua adalah PT Hanson International dengan sengaja tidak mengungkapkan dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tersebut. Nah, kemudian presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Ila.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai skema kecurangan laporan keuangan yang terpenuhi. Yang pertama, adanya falsifikasi, pengubahan, manipulasi catatan keuangan material, dan juga adanya dokumen pendukung. Yang kedua, adanya salah saji yang disengaja atas peristiwa transaksi pada akun di laporan keuangan. Dan yang ketiga, dengan sengaja melakukan salah penerapan prinsip akuntansi dalam melakukan pengukuran, pengakuan, pelaporan, dan juga menyajikan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis. Yang keempat, adanya penghilangan secara sengaja, pengungkapan atau penyajian yang berkaitan dengan prinsip akuntansi dan kebijakan yang berkaitan dengan nilai finansial. Selanjutnya, untuk bukti pelanggaran, ada pada laporan keuangan, yang dimana Hanson ini sengaja tidak mengungkapkan adanya penjualan kafling dan juga mengakui penjualan kafling dengan metode akrual. Serta bukti pelanggaran yang kedua yaitu PPJB, yang dimana Hanson ini sengaja dia tidak menyerahkan PPJB-nya kepada auditor yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kode etik yang dilanggar oleh seorang akuntan pada bagian A. Yang pertama, ia telah melanggar integritas, yang dimana akuntan ini tidak berlaku jujur dalam melakukan pencatatan, khususnya dalam pengakuan pendapatan yang mengakibatkan overstate. Dan juga ketidakjujurannya ini berakibat pada kesesatan bagi pembaca laporan keuangan, sehingga informasi yang diberikan tidak representatif. Kode etik yang dilanggar kedua adalah mengenai objektivitas, yang dimana akuntan ini dengan sengaja membuat laporan keuangan dari hasil rekayasa untuk kepentingan perusahaan, supaya kinerja perusahaan ini bisa terlihat baik di mata masyarakat. Hal ini tentu tidak pantas dilakukan oleh seorang akuntan, karena sudah menjadi kewajibannya untuk bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Lalu adanya juga kompetensi dan kehati-hatian profesional yang dilanggar. Akuntan ini tidak menempatkan pengetahuan yang ia miliki di posisi yang tepat, karena akuntan ini justru menggunakan kemampuannya untuk melakukan tindakan yang salah, sehingga sudah mencoreng keprofesionalitasan yang dimilikinya. Dan kode etik yang dilanggar adalah perilaku profesional, yang dimana akuntan ini tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, yaitu pelanggaran pada PSAK 44. Selanjutnya berkaitan dengan sanksi. Putusan yang diberikan oleh OJK ini kepada Hanson International yang menetapkan sanksi sebanyak 500 juta dan juga perintah untuk membuat restatement laporan keuangan di tahun 2016. Sanksi yang kedua yaitu untuk Direktur Utama atas nama Beni Cokro yang dikenakan sanksi sebesar 5 miliar. Dan juga sanksi yang ketiga ditetapkan kepada Direktur yang bernama Adnan Tabrani sebesar 100 juta. Untuk sanksi yang keempat ditetapkan kepada Sherly Jokom sebagai auditor KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, yang dimana adanya pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Mengenai program anti-fraud, kami mengambil dari AICPA yang membuat manajemen anti-fraud program, yang dimana pertama perlunya untuk menciptakan budaya yang jujur dan beretika. Seperti atasan ini sebagai pemimpin di dalam organisasi seharusnya bisa menjadi contoh bagi para karyawannya, karena pada dasarnya atasan ini merupakan panutan yang akan diikuti oleh karyawannya. Misalnya dengan selalu bersikap jujur. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif, seperti adanya penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang berprestasi, sehingga seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, bisa juga melakukan promosi jabatan, misalnya dengan syarat tertentu, seperti karyawan tersebut ini harus memiliki reputasi yang baik dengan memenuhi kode etik yang berlaku. Dan juga memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait dengan kode etik, atau bisa juga kepada karyawan baru yang dimana ia melakukan tanda tangan perjanjian mengenai peraturan yang harus dilakukan. Jika dilanggar, maka konsekuensinya karyawan tersebut akan diberikan sanksi yang tegas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.